Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Diansyah, NPM 247. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk penerapan ekonomi dari materi fungsi linear. Baik, yang pertama ialah penerapan ekonomi fungsi linear mengenai keseimbangan pasar atau bisa kita sebut equilibrium. Keseimbangan pasar atau equilibrium, di mana equilibrium ini tercipta ketika fungsi QD ini sama dengan fungsi QS, di mana fungsi QD ialah fungsi permintaan dan fungsi QS ialah fungsi penawaran. Sehingga nanti keseimbangan pasar akan terjadi pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi perpotongannya disebut equilibrium atau kita simbolkan dengan huruf E. Sehingga nantinya equilibrium tersebut akan menghasilkan yang namanya PE dan yang namanya QE. PE sendiri ialah harga pada saat equilibrium, sedangkan QE ialah kuantitas barang pada saat equilibrium. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang pertama ialah fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 30 min P. Dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 30 plus 2P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar, dan gambarlah grafik equilibrium. Nah, karena fungsi QD dan fungsi QS telah diketahui, berarti kita tinggal masukkan saja pada rumusnya. Rumus equilibrium atau rumus keseimbangan pasar. Rumusnya ialah QD sama dengan QS, 30 min P sama dengan min 30 plus 2P. Kita pindahkan saja yang konstanta ke belakang jadi min 30. Min 30, min 30, sedangkan yang ada variabel P-nya kita pindahkan ke depan. Menjadi min P, min 2P. Min P, min 2P sama dengan min 3P, min 30, min 30 sama dengan min 60. Jadi P-nya ketemu 20. P-nya ketemu 20, teman-teman. Selanjutnya kita mencari QE. QE adalah memasukkan saja P-nya ini pada rumus. P-nya sudah diketahui 40. Nah, kita memakai rumus QD. 30 min P, 30 min 20. Q-nya ketemu 10, atau bisa kita sebut dengan QE. Jadi, equilibrium terjadi pada harga 20, atau sama dengan PE sama dengan 20, dan kuantitas 10. Kuantitas barangnya 10, atau QE sama dengan 10. Nah, kita akan menggambar kurva permintaan dan kurva penawaran terlebih dahulu. Sebelum kita menggambar kurva permintaan dan kurva penawaran, kita taruh dulu angka PE dan angka QE-nya ke dalam diagram grafiknya. Angka PE sama dengan 0,20 titik koordinatnya. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman, titik koordinatnya. Setelah itu kita masukkan yang QE. QE kira-kira 10,0. Nah, berada di sini. Selanjutnya kita masuk pada cara mencari kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini kan minimal kita beserta kurva penawarannya, minimal kita mempunyai 2 titik koordinat. Nah, kita cari kurva permintaan terlebih dahulu. Pada saat mencari kurva permintaan, kita misalkan P-nya sama dengan 0. Kita masukkan pada rumus kurva permintaannya, QD sama dengan 30 min P. 30 min P, 30 min 0, berarti ID-nya ketemu 30. Selanjutnya untuk mencari kurva penawaran, kita misalkan saja Q-nya sama dengan 0. Dan pada saat memasukkannya, kita memakai rumus QS sama dengan min 30 plus 2P. Min 30 plus 2P, kita masukkan saja Q-nya 0 sama dengan min 30 plus 2P. P-nya kita taruh di depan, P sama dengan 30 per 2. Hasilnya 15. Nah, setelah kita ketemu, kurva permintaannya 30, dan kurva penawarannya 15, kita masukkan saja pada diagram grafiknya. Pada diagram grafik kita garis pada titik koordinat 30,0. Nah, di sini teman-teman untuk kurva permintaannya. Setelah itu kita cari yang kurva penawarannya. Nah, kurva penawarannya ialah pada titik 0,15. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman. Lalu kita tarik garis. Ini juga kita tarik garis. Nah, hasilnya jadi seperti ini untuk keseimbangan pasar dan gambar grafik equilibrium tersebut. Sudah selesai. Nah, yang kedua, penerapan ekonomi materi fungsi linear masih sama, ialah penerapan untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dalam mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dapat menggunakan 2 metode, yaitu metode diketahui 2 titik dan metode diketahui 1 titik. Metode diketahui 2 titik ialah rumusnya Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Nah, rumusnya untuk yang diketahui 1 titik ialah Q min Q1 sama dengan M dalam kurung P min P1 tutup kurung. Di mana keterangannya ialah Q1 kuantitas awal, Q2 perubahan kuantitas, P1 harga awal, dan P2 ialah perubahan harga. Nah, pada umumnya untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran ialah menggunakan metode 2 titik. Metode yang ini ya teman-teman. Nilai yang diketahui ialah nilai harga sebelum dan sesudah, serta kuantitas barang sebelum dan sesudah. Nah, tidak mungkin kan memakai yang diketahui 1 titik karena hanya diketahui kemiringan kurva itu tidak mungkin. Pada umumnya menggunakan metode yang diketahui 2 titik. Sehingga dalam penerapannya pun untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawarannya pasti akan menggunakan metode 2 titik. Lanjut kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua. Suatu barang ketika harganya 200 akan terjual 20
Dan jika harganya turun menjadi 150, akan terjual 40. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Nah, di sini teman-teman diketahui Q1-nya sama dengan 20, Q2-nya sama dengan 40. Dan P1-nya sama dengan 200, P2-nya sama dengan 150. Kita masukkan saja pada rumus. Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1, P2 min P1. Q min 20 per P min 200 sama dengan 40 min 20 per 150 min 200. Q20 P min 200, Q20 per P min 200 sama dengan min 20 per 50. Nah, kita sederhanakan lagi. Q20 sama dengan 0, min 0,4. Min 0,4-nya dari mana? Dari 20 per 50. Nah, ini kita pindahkan saja ke kanan, karena dari penyebut ke pembilang. Lalu kita sederhanakan lagi, kita dapatkan Q sama dengan min 0,4P plus 80 plus 20. Kita sederhanakan lagi, hingga hasilnya ketemu Q sama dengan 100 min 0,4P. Nah, sudah diketahui ya teman-teman fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya ialah Q sama dengan 100 min 0,4P. Nah, untuk mencari kurva, untuk mencari diagram grafiknya, diagram grafik fungsi permintaannya, kita membutuhkan dua titik, di mana titik potong sumbu Q ini, teman-teman, titik potong sumbu Q, itu kita dapatkan jika kita memakai permisalan. Misalnya ialah P sama dengan 0. Jadi kita masukkan saja pada rumus ini, rumus 100 min 0,P, Q sama dengan 100 min 0,P. Untuk mencari kurva permintaannya, ataupun kita untuk mencari gambar grafiknya, kita harus menemukan minimal dua titik koordinat. Nah, caranya ialah kita mencari titik potong pada sumbu Q dan titik potong pada sumbu P. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu Q, kita memakai permisalan. Kita memakai permisalan P sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja pada rumusnya yang ini. Q sama dengan 100 min 0,4P. Nah, P-nya kita sudah tahu 0, sama dengan Q sama dengan 100 min 0,4 kali 0. Nah, kita ketemu ialah Q-nya sama dengan 100. Titik potong sumbu P. Nah, untuk mencari titik potong sumbu P ini, kita memakai permisalan jika Q-nya sama dengan 0. Kita masukkan pada rumus, Q sama dengan 100 min 0,4P. Q-nya sudah diketahui 0, kita memakai permisalan 0. 0 sama dengan 100 min 0,4P. P sama dengan 100 per 0,4. Ketemu akhirnya P-nya sama dengan 250. Nah, untuk titik koordinatnya, nah titik Q-nya ini adalah 100,0. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman, 100,0. Untuk titik koordinat yang P, 0,250. Nah, kira-kira titiknya ialah di sini. Lalu kita tarik garis 100 dan 250, kita tarik garis seret, ketemu akhirnya grafik dari fungsi permintaannya. Ini ya teman-teman, fungsi permintaannya ialah ide. Nah, yang ketiga ialah penerapan ekonomi fungsi linier untuk mencari surplus konsumen. Surplus konsumen sendiri dapat kita misalkan begini teman-teman. Ketika Anda ingin membeli barang yang harganya 100.000, nah jika otomatis harganya lebih mahal dari 100.000, Anda tidak jadi untuk membeli barang tersebut. Nah, berangkatnya Anda sampai ke toko, pada saat tiba di toko, ternyata harganya lebih murah dari perkiraan Anda. Kisaran katakanlah 50.000. Nah, otomatis sebagai konsumen Anda pasti senang dengan hal itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan surplus konsumen. Di mana selisih antara harga kisaran awal dan pada saat harga realnya itu, selisihnya itulah dinamakan dengan surplus konsumen. Jadi, surplus konsumen atau kita lambangkan dengan CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Nah, PMax-nya ini tuh jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen ya teman-teman. PR-nya ini ialah harga realnya, harga saat kita tiba di toko tersebut, dan QR ialah kuantitas barang saat harga real tersebut. Nah, secara geometri surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan. Nah, di sini teman-teman berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Nah, di sini teman-teman di atas garis harga real. Nah, ini surplus konsumennya berada di sini. Untuk mencari surplus konsumen dapat kita lihat ini bangunnya segitiga. Nah, kita dapat memanfaatkan rumus segitiga tersebut dalam pengaplikasian untuk mencari surplus konsumen. Kita menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu ya teman-teman pembahasan sekilas untuk surplus konsumen. Kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Diketahui fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 160 min 5Q. Hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah 60 per unit. Nah, kita masuk ke jawabannya. Karena kita ingin menggambar grafiknya, berarti kita membutuhkan setidaknya dua titik potong, teman-teman. Titik potong sumbu Q dan titik potong sumbu P. Kita cari dulu yang titik potong sumbu Q. Kita menggunakan permisalan P sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja pada rumusnya ini. Rumusnya PD sama dengan 160 min 5Q. Jika P-nya 0, kita misalkan saja 0 sama dengan 160 min 5Q. Kita putar balik, kita pindahkan ruasnya, 5Q sama dengan 160. Q-nya ketemu 32.
Q-nya ketemu 32, teman-teman. Titik potong sumbu Q-nya ketemu 32. Selanjutnya kita mencari titik potong sumbu P. Kita misalkan saja, jika Q-nya sama dengan 0, kita masukkan pada rumus, PD sama dengan 160 min 5 Q. 160 min 5 kali 0 sama dengan ketemunya P sama dengan 160. Nah, jika harga pasarnya ialah 60 per unit, berarti P-nya itu sama dengan 60, teman-teman. P-nya sama dengan 60, berarti PD-nya sama dengan 60 sama dengan 160 min 5 Q. Kita masukkan saja pada rumusnya ya tadi, teman-teman. 60 sama dengan 160 min Q. Q-nya kita taruh di depan. Q-nya sama dengan 160 min 60 dibagi 5. Q-nya ketemu 100 dibagi 5. 100 per 5 sama dengan 20. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita dapatkan 3 titik koordinat ialah titik potong pada sumbu Q senilai 32, titik potong pada sumbu P senilai 160. Nah, kita masukkan saja pada di sini ya teman-teman. Titik potong sumbu Q-nya 32,0, koordinatnya 32,0. Kira-kira di sini ya teman-teman. Titik potong sumbu P-nya ialah 160. 160 koordinatnya ialah 0,160. Nah, kira-kira di sini teman-teman. Nah, pada saat harga realnya P sama dengan 60. Nah, kira-kiranya koordinatnya ialah 0,60. Kita taruh di sini teman-teman. 0,60. Q-nya, QR pada kuantitas barang pada harga realnya senilai 20. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman QR-nya. Setelah itu, kita tarik garis terlebih dahulu yang 32 sama 160 ini yang membentuk kurva permintaannya QD. Kita tarik garis terlebih dahulu, seret, ketemu sudah. Nah, ini ialah CS-nya atau surplus konsumen. Dengan pakai tadi kita harus mencari. Nah, setelah ketemu setidaknya 3 titik koordinat ya teman-teman, titik potong pada sumbu Q, titik potong pada sumbu P. Lalu kita masukkan saja pada grafik, kita masukkan pada grafiknya. Jadi kita telah menemukan 3 titik koordinat. Yang pertama ialah titik potong sumbu Q, titik potong pada sumbu Q kita ketemunya ialah pada koordinat 32,0. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman, titik koordinatnya 32,0. Kemudian kita telah menemukan juga titik potong pada sumbu P. Titik potong pada sumbu P kita dapat tentukan ialah 0,160. Nah, kira-kira titiknya pada di sini teman-teman, ada di sini. Lalu setelah itu sudah ketemu 32 dan 160, kita tarik garis. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Lalu tertulis pada soal jika harga pasar ialah 60 per unit. Nah, ini ialah harga realnya. Harga realnya kita ketahui pada titik koordinat 0,60. Nah, kira-kira di sini teman-teman, 0,60. Lalu kita temukan lagi titik koordinatnya Q, kuantitas barang pada saat harga realnya ketemunya ialah 20. Pada titik koordinat 20,0. Kira-kira di sini teman-teman. Nah, di mana letak surplus konsumennya? Nah, letak surplus konsumennya berada di sini teman-teman. Berada di bawah sini, berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Nah, tepatnya di sini ya teman-teman. Lalu kita dapat mencari besarnya surplus konsumen menggunakan rumus luas segitiga. Kita masukkan saja 20 dikali 160 min 60, kita dalam kurung dulu, per 2. Sama dengan 20 dikali 100 per 2, hasilnya ialah 2000 per 2. Ketemu 1000. Besar surplus konsumennya ialah 1000. Nah, ini juga untuk grafiknya sudah lengkap ya teman-teman. Nah, kita masuk yang keempat ialah penerapan pada surplus produsen. Bagaimana sih kondisi surplus produsen itu? Jadi kita misalkan begini, seorang produsen mampu memproduksi suatu barang, lalu menjualnya dengan harga 100.000. Nah, jadi 100.000 ini sudah harga minimal yang akan diterima oleh seorang produsen. Namun ternyata prediksi yang awal telah diprediksikan berbeda dengan kondisi pada aslinya. Kondisi pada aslinya entah karena konsumennya yang merat atau karena produsen ini mampu menguasai seantero pasar sehingga dia mampu memonopoli perdagangan tersebut, nanti dia menghasilkan lebih dari 100.000. Jadi dia bisa menjual produknya lebih dari 100.000 sehingga produsen akan senang dengan kondisi ini. Di mana dia bisa menjual harga dengan 100.000 saja, dia sudah untung, sudah laba. Tetapi dia mampu menjual dengan harga lebih dari 100.000, kisarannya 150.000. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Nah, itu pengertian dari surplus produsen. Lalu kita masuk dalam pembahasan diagram dari surplus produsen. Surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Nah, di sini teman-teman tepatnya. PR-nya ini ialah jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan PR adalah jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen. P real, harga real. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kebalik. QR itu kuantitas barang pada saat harga real, dan PR-nya ialah harga pada saat kondisi pasar, harga realnya. P minimal ini ialah harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Jadi P min ini ialah harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Lalu kita masuk ke dalam cara untuk mencari surplus produsen itu. Surplus produsen kita dapat lihat bangunnya membentuk bangun segitiga. Nah,
kita dapat menggunakan rumus luas segitiga untuk mencari surplus produsen. Rumus luas segitiga ialah setengah kali alas kali tinggi. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang keempat. Fungsi penawaran dari suatu barang PS sama dengan 20 plus 5Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah 50 per barang. Nah, untuk menggambar surplus produsen kita membutuhkan kurva penawaran. Nah, untuk mencari kurva penawaran, kita harus menemukan titik potong pada sumbu P. Nah, titik potong pada sumbu P yang ini, langsung saja kita masukkan pada rumusnya. Titik potong pada sumbu P, kita misalkan saja Q-nya sama dengan 0. P sama dengan 20 plus 5Q, atau hasilnya P sama dengan 20 plus 5 kali 0. Karena Q-nya 0, P-nya ketemu 20. Lalu pada soalnya, P sama dengan 50. Harga pasarnya sama dengan 50 per barang. 50 per barang. Kita masukkan saja pada rumusnya. 50 sama dengan 20 plus 5Q. 5Q-nya kita pindah ke kiri, hasilnya min 5Q. 50-nya kita pindah ke kanan sama dengan min 50. Min 5Q sama dengan min 20, min 7, min 50. Hasilnya min 5Q sama dengan min 70. Ketemu Q-nya sama dengan 14. Nah, sudah diketahui titik kurva penawarannya di sini teman-teman 0,20. Kita tarik di sini. Lalu kita tentukan, kita telah menemukan QR-nya. QR-nya ini teman-teman, kuantitas barang pada saat harga real. Ketemunya 14. Nah, tempatnya titiknya di sini ya teman-teman. Lalu kita masukkan Pi-nya sama dengan 50. Pi-nya sama dengan 50 pada titik koordinat 0,50. Nah, kira-kira di sini. Lalu kita hubungkan 50 dan 14-nya ketemu titiknya di sini. Lalu yang sudah ketemu tadi 20-nya ini, titik potong pada sumbu P-nya 20, kita tarik garis dengan yang telah dihubungkan ini. Seret, ketemu kurva penawarannya. Nah, disinilah besarnya surplus produsennya. Di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Nah, kita masuk untuk mencari besarnya surplus produsen menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tingginya. Nah, tingginya itu dari mana? Tingginya kita dapat dari 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah, kita masukkan saja pada rumusnya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah sama dengan setengah dikali 14 dikali 30. Kita coret. 14-nya sama dengan 7. Nah, 7 dikali 30, teman-teman. Hasilnya 210. Nah, kita sampai pada penerapan yang terakhir, ialah penerapan pada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dapat dikatakan ialah pendapatan dari suatu perusahaan. Pendapatan total atau penerimaan total didapatkan dari harga produk, kita simpulkan dengan P, dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual. Nah, ini mohon maaf ya, teman-teman, belum tertulis tadi, saya agak lupa. Jadi, berapa barang yang akan terjual, dikalikan dengan harga produk barang yang terjual tersebut. Itulah merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Di mana TR ini adalah fungsi Q, jadi yang berperan adalah variabel Q, yakni besar kecilnya barang yang terjual itu akan mempengaruhi besarnya TR. Nah, kita masuk pembahasan pada grafiknya. Grafiknya ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Dapat dikatakan dimulai pada titik koordinat 0, di mana jikalau besarnya barang yang terjual sama dengan 0, maka pendapatannya pun juga sama dengan 0, karena tidak ada barang yang laku terjual. Kita masuk ke contoh kasus yang kelima. Harga jual produk adalah 300 per unit. Carilah persamaan penerimaan total. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 400 unit? Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Diketahui P atau harga jual produknya ialah 300. Kita masuk pada jawabannya. TR sama dengan P dikali dengan Q. Sama dengan TR sama dengan 300 Q. Jika terjual 400 unit, kita melihat ya teman-teman, berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 400 unit? Nah, kita masukkan saja pada rumusnya. TR sama dengan 300 Q, Q-nya kita ganti dengan 400. 300 dikali 400 hasilnya 120.000. Nah, jadi kita dapat temukan di sini TR-nya sama dengan 120. Jadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan hasilnya 120.000. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, gambarkan kurva penerimaan totalnya. Nah, ini teman-teman, kita sudah mengetahui titik koordinat dari Q. Q-nya, titik koordinat dari Q ialah barang kualitas yang telah terjual senilai 400 unit, sebanyak 400 unit. Nah, kira-kira di sini teman-teman. Lalu kita mengetahui harga jual produknya ialah 300 per unit. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman. P. Di P-nya ya teman-teman. Kita hubungkan 300 dengan 400, kita tarik titiknya di sini, lalu kita tarik garis mulai dari 0. Nah, itulah yang disebut dengan kurva penerimaan totalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan maupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penjelasan yang saya singkat ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.